Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita kali ini bertemu lagi dalam mata kuliah Tafsir Ahkam B, yang mana pada kesempatan kali ini yang kita bahas adalah ayat hukum tentang radha'ah atau penyusuan, yang mana ayat yang dibahas adalah surah Al-Baqarah ayat 233 dan At-Thalaq ayat 6. Ayatnya berbunyi dalam surah Al-Baqarah ayat 233 adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La tudarra walidatu biwaladiha wala mauludu lahu biwaladihi. Wa 'alal warithi mithlu dzalik. Fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tasawurin fala junaha 'alaihima wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Artinya, para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan kewajiban bagi ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebankan melainkan menurut kadar kemampuannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan tidaklah seorang ayah juga menderita karena anaknya. Dan waris pun demikian, berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan dengan musyawarah, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Dan jika kamu ingin anak disusukan kepada perempuan lain, maka tidak ada dosa bagimu dan kamu memberinya upah secara patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, kita bahas dulu ayat ini. Ayat ini menceritakan atau berisi tentang kewajiban seorang ibu yang melahirkan anaknya untuk menyusukan anaknya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Jadi seorang ibu-ibu, para ibu yang melahirkan anaknya itu wajib menyusukan anaknya. Nah, walaupun kalimat itu yurdi'na auladahunna haulaini. Jadi hendaklah menyusukan. Jadi bentuknya adalah kalimat berita, tetapi di sini adalah di dalamnya terkandung perintah untuk menyusukan anaknya, karena kalimat berita itu bisa dikatakan lebih kuat daripada kalimat perintah ya. Yang mana penyusuan ini sudah dilakukan sebelum ayat ini turun, dan juga waktu ayat ini turun, dan juga akan selamanya begitu ya. Sesudah-sudahnya sampai sekarang seorang ibu itu adalah sudah menjadi tugasnya ketika dia melahirkan anak untuk menyusukan anaknya. Maka di sini adalah kewajibannya seorang ibu yang melahirkan anaknya itu untuk menyusui anaknya. Apakah dia masih berstatus sebagai istri ayah anak itu, atau misalkan sudah bercerai atau talak dengan ayah anak itu. Nah, di sini haulaini
kamilaini ya, haulaini kamilaini itu jadi seorang ibu itu berkewajiban itu menyusukan anaknya itu 2 tahun yang ideal ya. Nah, yang ideal itu 2 tahun. Ada kalimat ini, kalimat haulaini liman arada ayyuti maradha'ah, bagi yang ingin menyempurnakan persusuannya. Jadi 2 tahun itu 0 bulan ketika lahir sampai 24 bulan itu yang paling ideal. Tetapi seandainya kurang dari 2 bulan itu boleh, ataupun misalnya lebih daripada kurang dari 2 tahun begitu, atau misalnya lebih dari 2 tahun kurang atau lebih begitu, maka itu tergantung melihat kepada kemaslahatan ibu dan anak dan juga kesepakatan antara ibu dan ayah anak tersebut. Jadi sempurna idealnya 2 tahun, boleh kurang atau boleh lebih, tergantung nanti kepada kemaslahatan dan kesepakatan ayah ibunya. Kemudian di sini ada kalimat lah ya, la tukallafu nafsun illa wus'aha, sebelumnya ya, alal mauludulahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Ini ada tugas ayah di sini. Tugas ayah itu adalah memberikan makanan dan pakaian, rezekinya, rumahnya ya, sandang pangan papan bagi istri dan anaknya itu. Cuman sebetulnya tukallafu nafsun illa wus'aha, seseorang itu tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau dia mampunya segini, maka hasilnya juga segini. Nah, kalau dia misalnya kemampuannya banyak, sesuai juga dengan kemampuannya. Jadi jangan ada seorang ibu atau seorang ayah itu menderita karena anak-anaknya dituntut lebih. Tidak dituntut lebih. Jadi sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau misalnya dia punya kelebihan harta juga, atau kelebihan ini kan misalnya dari rezeki atau dalam hal kalau dalam penyusuan itu dalam fisik begitu, seorang ibu itu mampu menyusui tapi tidak mau, itu nggak boleh. Atau seorang ayah itu punya kelebihan dalam hal harta tetapi pelit kepada keluarganya, itu juga tidak pas kan. Seseorang itu dibebani sesuai dengan kemampuannya. Jadi yang miskin yang kekurangan harta itu sesuai saja dengan kemampuannya, dan yang punya kemampuan juga jangan pelit gitu, karena itu maksudnya sesuai dengan kemampuannya. Wa'alal warisi mislu zalik. Nah, ini wa'alal warisi mislu zalik ini adalah orang-orang ahli waris yang akan menjadi wali bagi anak itu, ahli waris bagi ayah ibu itu ketika kepada anak yang di dalam penyusuan tadi, anak yang masih kecil tadi, kalau terjadi sesuatu kepada ayah dan ibunya, maka yang bertanggung jawab, yang menjadi wali adalah ahli waris dari ayah dan ibu anak itu. Misalnya yang terjadi pada ayahnya, kalau ayahnya meninggal, kalau ibunya meninggal, bagaimana ini, siapa yang menjadi pengganti daripada peran orang tuanya itu. Misalnya bisa nggak meninggal juga, atau nggak mau bertanggung jawab, atau apa, terjadi sesuatu pada ayahnya yang abnormal begitu kejadiannya, maka ahli waris dari ayah dan ibu itulah yang menjadi wali bagi anak itu. Wa'alal warisi mislu zalik, ini sama dengan radha'ahnya dan juga penyusuan tanggung jawab nafkahnya gitu ya. Jadi di sini haulaini kamilaini ya. Kemudian ada lagi kalimat di situ di ujungnya itu ya, fa in arada fisalan antaradin minhuma wa tasawurin. Ini tadi sambungannya yang ke ayat utama. Kalau seandainya kamu ingin menyapih itu, fisalan itu artinya menyapih itu adalah berhenti dari menyusu kepada ibunya. Maka itu kan tadi dibolehkan asal dengan kesepakatan mereka berdua. Tasawurin itu bermusyawarah gitu. La junaha alaihima, tidak ada dosa atas keduanya.
Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum. Tapi juga ketika menyapinya, kamu lalu mau menyusukan anak itu kepada perempuan lain, la junaha alaikum, juga tidak ada dosa atas kamu. Misalnya kalau terjadi sesuatu ya kepada ibunya tidak bisa menyusui anaknya lagi, maka disusukan kepada wanita lain untuk disusukan. Iza salam tuh ma'ataitum bil ma'ruf, dengan apa namanya, mengupah secara patut kepada perempuan lain yang bisa menyusui anaknya itu. Tentu saja perempuan lain yang bisa menyusui anaknya itu adalah perempuan yang air susunya ada. Jadi perempuan yang air susunya ada tuh biasanya perempuan yang juga memiliki anak lain. Soalnya kalau perempuan itu tidak mempunyai anak atau bukan habis melahirkan, perempuan itu tidak memproduksi air susu. Jadi di sini adalah perempuan yang mempunyai air susu, yang memproduksi air susu gitu. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa'lamu anallahu bima ta'malun. Sesungguhnya ketahuilah bahwasanya Allah itu mengetahui lagi Maha melihat. Jadi di sini jadi ada kalimat boleh menyusukan anak itu kepada perempuan lain dan tidak ada dosa bagi kamu. Nah, apabila terjadi tadi pisaulah menyapih daripada ibunya tadi ya. Jadi kata rado'ah itu artinya isapan. Isapan itu artinya seorang bayi menyusu kepada ibunya langsung, bukan lewat botol. Nah ini kalau ibu kandungnya itu ya seperti itu, tidak kan kita bisa belajar ya dengan segala konsekuensinya kalau misalnya menyusukan anak orang lain. Kalau menyusukan anak orang lain itu ada konsekuensinya. Jadi dia akan menjadi muharramat atau menjadi mahram atau menjadi orang yang haram untuk menikah atau dinikahi oleh ibunya itu dengan sebab penyusuan ini. Jadi ada beberapa syarat sehingga kalau menyusui anak orang lain atau menyusukan anak kepada perempuan lain itu harus dilihat konsekuensinya. Yang konsekuensi itu adalah muharramat atau haram dengan syarat-syarat. Syaratnya adalah anak itu menyusu kepada perempuan itu atau perempuan yang bukan ibunya itu. Yang menyebabkan muharramat itu ada yang pertama adalah tadi rado'ah ya. Rado'ah itu adalah isapan. Isapan itu berarti anak itu harus mengisap langsung ke susu ibu tersebut. Nah, bukan melalui botol. Yang kedua, anak itu menyusunya itu mulai di bawah 2 tahun begitu, di bawah 2 tahun. Jadi kalau di atas 2 tahun tidak menyebabkan muharramat, harus di bawah 2 tahun atau begitu lahir batasnya sampai 2 tahun. Kemudian yang ketiga adalah dia menyusunya itu sebanyak 5 kali menyusu begitu sampai kenyang dan berjeda. Jadi menyusu kenyang beberapa jam lagi atau apalagi beberapa hari ada jedanya begitu ya, ada jedanya sehingga dia kenyang. Biasanya kalau bayi kecil itu menyusu kepada meminum air susu itu dia akan merasa kenyang itu kalau kelihatan kalau dia bersendawa gitu. Bersendawa itu menunjukkan bahwa dia itu kenyang. Maka 3 syarat itu yang menyebabkan anak itu muharramat kepada ibu susunya atau haram menikah kepada ibu susunya itu. Jadi kalau seandainya kurang 3 syarat itu, maka dia tidak menjadi anak susuan. Semisalnya dia menyusul, memang para ulama mengatakan ada 2 pendapat ya. Yang menyebabkan haram itu adalah karena susunya itu menjadi darah daging. Jadi tidak mementingkan apakah langsung menyusu atau tidak. Ada lagi ulama yang berpendapat bukan susunya itu tetapi isapannya itu yang menjadikan
dia haram untuk menikah begitu ya. Nah, kalau digabung semuanya itu, kalau menurut ibu tiga-tiganya itu harus terpenuhi sehingga menjadi haram. Menjadi haram menikahnya itu ya. Tiga-tiganya itu harus terpenuhi. Kalau misalnya lewat botol kada jadi masalah. Tidak menyebabkan pengharaman. Atau kalau seandainya dia menyusu langsung tetapi menyusunya kurang dari 5 kali sampai kenyang juga tidak menyebabkan haram. Nah, ini kalau menyusunya itu sampai kenyang 5 kali itu berdasarkan hadis Aisyah, bahwasanya riwayat Muslim ya. Jadi artinya begini, Aisyah berkata, dahulu dalam Al-Quran yang dapat menyebabkan haramnya menikah antara ibu susu dan anak susunya itu adalah ketika 10 kali penyusuan. Sekarang hukum itu dinasakh atau dihapus menjadi 5 kali. Sampai Rasulullah wafat, 5 kali itulah yang berlaku. Maka 5 kali kenyang itu sudah menyebabkan haram. Nah, ibu yang menyusukan anak itu, si ayah atau orang tuanya ya, yang terutama ayah wajib memberikan upah atau sebagai imbalan kepada ibu yang menyusukan itu secara patut ya, bil ma'ruf ya. Nah, wala junaha alaikum iza salamtum ma ataitum bil ma'ruf, dengan cara yang patut. Nah, di sini pengharaman itu sama dengan haramnya nasab. Kalau seanaknya itu menyusu kepada ibu itu, kebetulan mungkin anaknya itu perempuan menyusu pada ibu itu, maka otomatis dia juga haram menikah dengan suami ibu itu, haram menikah dengan anak ibu itu. Nah, begitu ya, dengan ayahnya, dengan tantenya, sama dengan pengharaman secara nasab. Seperti itu. Jadi kalau orang sudah menyusu jadi anak susu atau anak radha'ah, maka dia haram seperti haramnya nasab. Tetapi penyusuan tidak menyebabkan waris, tidak menyebabkan hukum waris. Kemudian yang di At-Talaq ayat 6 ini sebenarnya sudah dipelajari ya. Kalau di depannya askinuhunna min haitsu sakantum ya, ini sudah kita bahas sebenarnya dalam bab hak dan kewajiban suami istri. Nah, tapi yang di ujung ayatnya itu menceritakan tentang ya, fa'in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna wa tamiru bainakum. Ini cerita tentang bahwasanya istri yang dicerai itu oleh suaminya tetapi dia melahirkan seorang anak, walaupun sudah bercerai dengan suami, dia tetap wajib menyusukan anaknya. Dan si ayah masih walaupun sudah putus nafkahnya kepada ibunya, tetapi nafkah kepada anaknya itu si ayah tetap wajib memberikannya, bertanggung jawab begitu dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal anak itu. Karena anak itu bergabung dengan ibunya, maka diberikanlah nafkah itu melalui ibunya. Tetapi kalau susah untuk misalnya istrinya tidak mau menyusui, maka si ayah tetap harus mencarikan susu bagi anaknya itu dengan mencarikan ibu susu yang lain. Nah, wa inta asartum itu kan susah, tidak ada wa inta asartum sulit ya. Di antara keduanya itu mencapai kesepakatan, fasaturdi'u lahu ukhra, maka si ayah bisa mencarikan ibu yang bisa menyusui yang lain, dengan konsekuensi dia juga yang memberikan nafkah kepada ibu yang lain itu untuk menyusukan. Jadi di sini disebutkan seorang istri walaupun sudah dicerai oleh suaminya tapi dia punya anak, dia wajib menyusukan anaknya itu. Seorang ayah walaupun sudah bercerai dengan istrinya itu dan tetapi anaknya itu tetap menjadi tanggung jawab ayahnya itu, walaupun sudah putus nafkahnya kepada ibu anak itu, tapi anak tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Ini yang harus selalu diingat, bahwasanya seorang ayah itu tidak putus begitu ya, tidak putus. Banyak kejadian ayah kalau sudah menceraikan ibunya lupa semuanya
tidak lagi menafkahi ya. Nah, itu yang harus diketahui oleh para orang tua. Dan juga para ibu walaupun sudah bercerai dengan ayahnya nggak boleh ya, tetap wajib menyusukan bayi anak itu. Jadi tahulah kewajibannya masing-masing dan juga haknya masing-masing. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan dalam pembahasan ayat ini, dan nanti kita sambung, kalau ada yang nggak mengerti bisa ditanyakan pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.